Lagian itu juga awalnya nulis dari diary dulu Oh lagi. gitu. Nah, awalnya juga nulis diary. Aku kan emang sampai detik ini aku masih suka journaling gitu. Waduh, tapi ini based on true story, bisa dijelasin nggak cerita lebih detailnya tuh Bisa. kayak gimana sih? Boleh. Emang selalu dijual kok kemana-mana. Itu yang jadi ininya ya, Itu yang jadi poinnya royalti ya. saya. Bercanda ya. Tapi orang yang bersangkutan pun sudah tahu. Oh gitu. Dan jadi dari pertama kali aku bikin karya itu, aku langsung ngasih ke dia yang bersangkutan, YBS gitu ya. Terus dia juga suka banget, dia bilang, ih bagus banget nih lagunya. Dia malah kayak, aduh gue terharu deh, gue seneng dibikinin gitu. Dan memang kisahnya itu terjadi atas ketidaksengajaan. Kan aku punya sahabat nih, kita sahabat cowok, terus kita deket segala macam. Cuman emang deketnya itu ya pure sahabat aja. Karena kita nggak pernah ada sentuhan fisik, terus kita juga nggak pernah yang ngomong lembut-lembut. Emang kayak bro-broan gitu. Tuker cerita ya segala macam Iya, ya. dan bahkan dia cerita tentang perempuan lain, aku juga cerita tentang laki-laki yang lain. Sampai akhirnya ada satu situasi di mana dia tuh terpuruk karena disakitin, dan aku ada di sana. Nah di situ tuh sisi perempuan aku tuh muncul lah gitu. Waduh. Nah ternyata berawal dari sebuah sandaran menjadi kelewat nyaman gitu. Itulah Makanya adalah penyebabnya. lagu ini awalnya. Berarti jadi baper dong akhirnya. Iya, jadi baper, tapi sebenarnya ini agak lumayan berbanding terbalik ya apa yang aku rasain dengan yang dia rasain. Jadi ternyata si orang yang bersangkutan itu bilang bahwa dia sudah ada ketertarikan sama aku sejak awal. Oke. Gitu. Maksudnya dia nggak bilang dia suka, cuman dia kayak selalu mengagumi aku. Ya this whole time I've always adored you bla bla bla. Nah, sementara dari sisi aku tuh masih rancu gitu. Perasaan yang aku rasa ini cinta bukan sih? Karena kok aku kayak nggak pengen juga ya menikah sama dia yang nggak kepikiran sampai sejauh itu. Sementara dia udah sejauh itu. Iya. Makanya aku bikin satu lirik, ada term baru, ini bukan cinta, ini nyaman jiwa. Karena emang kita setiap hari selalu bareng, dia selalu mengerti aku. Bisa jadi itu sebenarnya bukan satu perasaan yang dimana aku bercinta sama dia, tapi lebih ke arah nyaman aja sih. Tapi di satu sisi Gitu. ada kepengen juga nggak? Kepengen, makanya di lirik ini kan agak-agak pingpong gitu ya. Iya, Kayak benar. kok gue nggak harusnya mau sama lo, tapi kok gue juga merasakan nyaman ya saat lo berada di dekapan gue. Jadi pergolakan batin lah yang akhirnya menciptakan lagu ini menjadi relatable buat orang-orang. Sungguh kontradiktif ya. Iya, tapi perempuan kan begitu biasanya ya. Aku tahu nih. Banyak Cila ini pemikirannya. pasti Gemini. Iya kan, kok tahu? Gemini itu kontradiktif sekali. Aku baru mau kayak megang, kayak misalnya aku pakai kalung lambang Gemini, tapi hari ini enggak. Cuma kok bisa ketebak ya? Saya sangat pengalaman dengan orang Oh Gemini, my jadi bisa God, tahu. oh my God, Juni oke. atau akhir Mei? Oh lebih parah, aku akhir Mei. Akhir Mei. Akhir Oh Mei. ya nggak apa-apa. Aku juga akhir Mei, jadi kita satu tim. Oh Nggak apa-apa. iya? Ya, it's okay. Keren. Ya, Taurus sama nyerempet-nyerempet Gemini Taurus nggak apa-apa. Aduh, itu drama banget sih. Aku kadang berharap aku tidak terakhir sebagai Gemini Mei. Capek, say. Kalau siang hahaha, malam huhuhu gitu. Selalu seperti itu. Nah ini fun fact-nya nih, Cila, Asira ini nulis lagu ini pas umurnya masih 16 tahun ya? Waktu itu 16 jalan 17 lah. 16 jalan Si kejadian 17. Itu kan berarti masih SMA berarti ya? Masih SMA. Masih SMA. Karena kadang di usia segitu kebanyakan orang termasuk saya gitu ya, nyeritain love experience-nya kadang ya udah pasang status di medsos atau cuma curhat. Kok bisa di usia segitu kepikiran untuk gue punya love experience, nyeritainnya lewat lagu gitu. Lagian itu juga awalnya nulis dari diary dulu lagi. gitu. Awalnya juga nulis diary. Aku kan emang sampai detik ini aku masih suka journaling gitu. Di buku tuh. Di buku. Jadi ya terlepas dari aku Gemini yang punya banyak teman yang aku curhatin, aku juga masih sering gitu nulis-nulis pribadi kayak ini yang gue rasain itu apa sih, aku berjabarkan lah gitu, dibikin satu persatu poin-poinnya. Nah terlepas dari itu, memang aku tuh suka banget nulis lagu, puisi, kayak karya sastra tuh dari kecil. Selain aku menikmati, aku juga ada keinginan untuk bikin gitu, untuk menciptakan. Cuman karena memang ada keterbatasan juga kan waktu itu, aku bingung ya mau ngepublikasi ini gimana kan. Terus di label yang sebelumnya juga aku kayak ya udahlah ngikutin aja lagu yang ada aja. Aku juga sebenarnya ada ikut andil sih bikin di Laguku Cinta Nanti lirik. Oke. Cuman itu kan step by step ya. Pertama nulis lirik dulu 80%, kedua 100%, ketiga bikin semua sama notasinya. Nah, si Kecelakaan Hati ini emang 100% karya pertama bahasa Indonesia yang aku bikin. Dan alhamdulillah baru dapat kesempatan buat rilis 4 tahun setelah bikin. Wih, seneng dong ya 4 tahun. Seneng ya. banget, dream came true sih. Wih, apalagi ini kan emosional banget ya, karena kan lahir dari perasaan banget gitu ya. Personal sih. Personal experience. Berarti kalau ditanya soal proses pembuatan cukup mudah dong ya, maksudnya cepet juga gitu karena udah dibikin dari lama, ya nggak sih?
Iya, bisa Heeh. dibilang iya sebenarnya. Cuman pada saat aku bikin di tahun 2019 itu dia bagannya tuh belum lengkap. Hmm. Jadi lagunya baru sampai chorus pertama aja. Nah, Mm-mm. pas tahun 2023 dan aku disuruh untuk bikin-bikin demo, Mm-mm. bikin bank lagu. Nah, lagu Mm-mm. itu aku keluarin lagi akhirnya. Hmm. Dibikinlah versi fullnya dan sempat nganggur kan karena FYI ya. Mm-mm. Fun fact, lagu ini awalnya tidak menjadi kandidat untuk masuk ke project-project aku yang selanjutnya. Oh iya. Iya. Ah, Jadi kayak ini nggak dijagoin sebenarnya lagu ini. nggak dijagoin tapi akhirnya ya rilis-rilis juga sampai akhirnya jadi Bener. soundtrack Itu sih. kecelakaan di